di depan angin gede kenceng, tapi di pinggir gue ngeliat kaca dari samping nggak ada angin gitu. Nggak lama dari situ kemudian ada asap rokok, kayak orang ngisep asap rokok gimana ya, berasap gitu. Makin lama makin gini solid bang, si Arif jadi pocong. Nggak taunya dia minta maaf, terus dia bilang tersiksa lah di alam kubur lah, dia bilang gitu. Belum karena minuman bang, mabok, katanya gua minta didoain gitu. Gua disuruh minum lahar lah, disiksa abis lah gitu. Gua sholat isya tuh jam 8 apa jam 9 gitu bang. Ketika gue Allahu Akbar, karena posisi ranjang kasur tuh ke pintu kamar. Oke. Jadi meja lemari ngadepin ke gua hati. Baru Allahu Akbar, dia bilang begini, percuma lu sholat, gua nggak akan takut sama orang yang sholat. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan sekarang kita ada di segmen Saksi Misteri. Gimana perasaan kalian kalau kalian didatangi oleh sahabat atau teman dekat yang sudah meninggal dunia? Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika ia didatangi oleh arwah sahabatnya sendiri. Dan di samping gua udah ada narasumbernya, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Bang Mukmin. Bang Mukmin, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Bang Jamal gimana bang? Kabar baik bang? Juga Bang. Oke. Bang Mukmin ini katanya adik kakak sama Ustadz Maulana. Itu hoax sebenarnya. Oh, karena sebelumnya itu banyak yang komen ya. Oh iya. Mirip Ustadz Maulana. Sekedar mirip mungkin. Sekedar mirip. Tapi emang nggak ada, jauh tuh ya, jauh ya. Jauh, jangan kata saudara, ada sepupuan juga enggak gitu. Oke, Bang, ini katanya Bang Mukmin ini sempat digentayangin sama temen satu bandnya. Bener tuh Bang? Bener Bang. Boleh ceritain sedikit itu kenapa tuh Bang? Atau gimana tuh ceritanya? Tuh ceritanya ini teman dekat sih Bang. Jadi bukan sekedar teman biasa, ini pokoknya teman dekat aja. Jadi meninggalnya itu dia jatuh dari motor Bang. Pas menuju arah mau manggung festival gitu Bang. Di daerah mana itu? Di daerah perbatasan Sumedang Garut. Sumedang Garut. Dan Abang juga tinggal di sana waktu itu? Dulu di daerah Garut itu? Jadi gue emang tinggalnya di daerah Garut Bang. Nah kalau si almarhum ini tinggalnya di perbatasan Garut Sumedang gitu. Tahun berapa ya? 2007. 2007. Nah ini digentayang ini dalam sosok apa nih Bang? Jadi awalnya tuh ngegentayang ini tuh pertama yang gua lihat bentukannya layaknya manusia Bang. Bentuk utuhnya dia aja lah gitu kan. Tapi makin lama makin kesini pocong Bang. Sosok pocong? Pocong. Oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Dan sebelum kita mulai, buat kalian nih yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Mukmin, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Mukmin, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi kejadian ini tahun 2007. Ketika gue SMP kelas 3 lah gitu kan. Jadi pas gue pulang sekolah itu ada satu anak sekolah SMA yang merhatiin gue tuh pas pulang sekolah tuh Bang. Pikir gue ini orang mau ngajak tawuran apa gimana gitu kan. Gue hampirin dong. Gue tanya dong. Terus gue kenalan di situ. Daripada ngobrol di pinggir jalan, gue ajak dulu ke warung Batagor nih kan, seberang sekolah. Gue tanya dia namanya siapa, ternyata namanya Arif, anak SMA kelas 1, cuman gue nggak tahu dia sekolahnya di mana. Ternyata dia lagi butuh seorang drummer Bang, pemain drum, lagi mau bentuk band gitu kan. Ya udah, daripada ngobrol di sini, kita di warung Batagor, gue ajak ke rumah nih.
si Arif ini kan. Ngobrol lah di situ. Gue bilang, lu butuh drummer buat acara di mana? Dia bilang buat festival. Kalau ada band dimanapun dia selalu mau ngikut lah gitu kan. Ternyata gue yang direkrut sama dia nih, karena dia pernah lihat gue main di sekolah gue, nonton gitu loh bang. Buat jadi drummer? Buat jadi drummer dia. Okay. Cuman gue bilang gini, Rip, mohon maaf, untuk gue gabung ke grup lu gue belum bisa. Tapi kalau untuk sebagai additional player nih, pemain pinjaman sewaan, boleh lah. Gitu kan. Jago lu dulu. Dulu lumayan lah bang lah, nggak ada juga amat. Terus gue cuman satu syarat nih, kalau mau latihan atau lo mau nge-gym dimanapun, festival dimanapun, lu antar jemput gue. Pada saat itu gue cuman 2 bang, kurang itu, handphone sama motor gue nggak punya. Oke. Nah, kata si Arif, oke lah kalau begitu kan, gue sanggup, dibilang gitu kan. Kesini tuh si Arif tuh kalau main ke rumah gue betah, nyaman gitu loh bang. Karena ibarat kata gue punya rumah tuh udah kayak markasnya anak band. Jadi nggak cuma dari kampungan si Arif doang nih, termasuk tetangga gue gitu loh kan. Dimana ternyata si Arif tuh nggak cuma sekedar temen band doang, curhat soal tentang keluarganya lah, tentang orang tuanya lah gitu kan. Dari semenjak beberapa hari ke sini itu gue perhatiin si Arif kayak gimana ya, betah, nyaman. Gue tanya, lu betah di rumah gue? Betah. Apa yang lu lihat dari rumah gue? Ya antara anak sama orang tua harmonis gitu loh kan, bisa saling tanya gitu. Iya. Oke, dari situ gue tanya lagi, emang lu di rumah gimana? Ntar lu tahu aja lah sendiri, dia bilang gitu. Emang bang pas gue main ke rumah dia tuh, dia kayak kurang kasih sayang sama orang tua. Jadi kalau ibarat kata orang tua yang ngasih kasih sayangnya itu cuma sekedar materi, diminta apapun dibeliin gitu kan, orang ada lah gitu kan. Nah, gue main ke rumahnya, emang dia punya studio sendiri bang, gitu kan. Nah, singkat cerita, acara nih, main band, kan, festival. Nah, dari situ gue sakit 2 minggu. Habis festival? Sakit. Nah, emang kenapa ya? Setiap dia manggung ini, 4 orang ini selalu pada mabok dulu bang. Ibaratnya ya, Amer tuh kan anggur merah gitu kan. Nah, yang capnya gambarnya gambar orang tua tuh. Sebelum diminum tuh disembah dulu kan, orang-orang gila kan, orang tua tuh kan. Gue sambil mikir, ya ampun, apa enaknya ya minum gitu ya? Gue aja jangan kata mau minumnya, nyiumnya aja udah bau kayak air kencing kuda bang, kan? Maaf nih, gitu kan? Udah mual duluan lah kan? Oh abang nggak minum? Nggak minum, gue bukan tipe orang yang peminum kan? Yang penting ya gue main band salah kadarnya positif lah ya kan? Anehnya tuh setiap dia mau main band tuh festival manggung mana pun mabok, ya kan? Gue tanya, lu biar ngapa nih? Jadi kalau orang sana kan orang Sunda ya. Aing mah biar pede ya, gitu, biar kuat mental aing gitu. Jadi dia biar kuat mentalnya gitu loh bang. Astagfirullah. Biar nggak ngedon di depan penonton gitu loh. Oh begini kan. Nah, nggak baik gitu. Nah, dari situ tuh gue langsung geleng-geleng kepala dah bang, ya kan. Pulang dari band situ, acara festival sakit kan, 2 minggu tipes nih. Seminggu kemudian, nah si Arif tuh bawa brosuran tuh bang. Pendaftaran band. Dia bilang, ayo main lagi nih di daerah. Waktu itu dia bilang di daerah Sumedang lah kan. Nah, terus maaf Rip, gue nggak bisa. Keadaan gue sakit, gue bilang kan dari acara yang kemarin gitu kan. Kalau bisa mah lu cari yang drummer lain aja dah. Nah, ternyata ada si Aldo vokalis. Nawarin, ada nih drummer yang lain. Tapi dia kayaknya kalau tanpa gue gimana gitu kan. Kurang semangat lah gitu. Emang dasar anak-anak tukang mabok ya. Nah, jadi sebelum main band itu kan ada yang namanya tuh teknik hall meeting gitu kan. Jadi si pentolan band itu dipanggil dulu sama ketua yang panitia yang ngadain acara kan. Jadi disebutin lu main jam berapa, satu band berapa lagu kayak gitu kan. Cari pesana. Jadi main itu malam minggu jam 10. Mungkin kalau dari rumah gua ke sana jaraknya bisa 1 jam lah gitu kan. Terbatasan lah gitu. Nah, dari gua sakit dari hari pertama sampai ke 7 itu udah agak mendingan bang, ya kan? Tapi gua kenapa ya punya rasa gelisah yang kuat gitu loh kan? Nah ditambah pas mereka mau pada manggung minum nih di rumah, gelisah gua makin meningkat nih. Ada apaan nih kan gitu kan? Yang biasanya anak-anak mau main band mabuknya di dekat sekitaran panggung, ini kok enggak, mabuknya di rumah gua gitu. Gua punya feeling nggak enak. Gua bilang si Aldo, lo minum boleh, tapi jangan banyak-banyak, harus dikontrol lah gitu. Si Arif udah gimana sih kayak orang sempoyongan gitu loh kan. Kalau bisa
begitu lo naik motor lo sama si Arif gitu. Biar gak nih anak nggak kenapa-napa di jalan kan. Iya. Tahu sendiri lah bang, jalan jalur Nagrek, Garut, apa mana tuh, itu kan belok bang. Ibaratnya mendaki gunung lewati lembah lah bang ya, perbukitan gitu loh, sawah, ya, sungai segala macem. Dia berangkat dari jam 9 lah kalau nggak salah nih. Berarti kan acara jam 10 tuh udah 1 jam lah estimasi waktu ya bang. Entah kenapa jam 11 si Arif balik ke rumah. Gue udah tidur pulas tuh bang. Pertama ngetok kaca kamar. Nah, rumah gue tuh sebelahnya tuh, sebelah kiri itu empang. Jadi gue punya empang lah dulu kan. Nah, sebelah kanan itu kebun kosong. Nah, si Arif itu ternyata datang tengah malam jam 11 tuh ngetok kaca. Gue tanya dong, saya, gue bilang, siapa nih di luar gitu kan? Arif, gue langsung bangun dong, gue bukain pintu. Napak bang, orangnya napak kan, napak tanah gitu loh. Gue ajak masuk, duduk di ruangan tamu. Gue tanya, kok main Ben? Jadi, gimana Ben tadi? Jadi main gitu kan? Dia diem aja bang, flat, mukanya pucat gitu kan, pucat. Terus gue bilang gini, Rip lu mau tidur di sini nggak? Nginep gitu kan? Dia diem aja, tapi dia bilang gue balik subuh, dia bilang gitu. Ya udah, karena emang badan fisik gue lagi nggak enak gitu kan, gue ngobrol sama dia duduk, gue sambil rebahan gitu kan. Kalau emang Arif mau pulang, ntar kabarin gue Rip, kan bangunin lah, biar pintu gue ada yang ngunci. Ternyata gue ketiduran. Pas gue bangun subuh, pintu rumah gue udah terkunci. Kalau emang si Arif pulang, otomatis kan pintu nggak ada yang ngunci dong. Nah, gue bangun subuh, nyokap bokap bangun, gue tanya, mah semalam bangun nggak? Enggak. Gue tanya bokap, agak juga. Berarti ini si Arif lewat mana? Gitu. Gue nggak tahu itu yang kunci pintu siapa gitu. Nah, setelah kejadian si Arif ke rumah pada saat malam itu, ini 2 hari gue nggak tahu kabar nih anak-anak main band kemarin gimana, karena kan itu malam minggu mainnya kan. Jadi dari Sabtu Minggu berarti gue nggak tahu kabar mereka nih. Jadi Senin gue tahu. Nah, di hari Senin sore si Aldo datang ke rumah abis maghrib. Dia bilang, Min ikut gua, dia bilang. Kemana? Ke rumah si Arif kan, ada apaan sih gitu kan. Dia bawa motor kan si Aldo tuh. Udah gue ikut tuh sama si Aldo, tapi di rumah si Arif rame kayak ada acara tahlil haulan gitu loh bang. Nah, gue belum berpikir bahwa si Arif itu udah meninggal, belum pada saat itu kan. Gue masuk ke rumahnya si Arif, orang rame pada ngaji, tapi di situ gue lihat si Arif duduk di sebelah bapaknya. Ngeliatin si Arif nunduk, walaupun dia nunduk, gue tau lah ciri-ciri temen gue ya kan, sehari-hari lah gitu kan, main bareng nunduk gitu. Nah, nggak mungkin dong pada saat tahlil gue nanya siapa yang meninggal gitu kan, bubaran orang tahlilan, gue nanya anak-anak personel yang lain, pada diem aja nih. Tanyalah sama orang tuanya, maaf bu, siapa yang meninggal? Arif gitu. Bilang gitu kan, kaget gue. Bilang, kapan kejadiannya? Itu pas mau acara festival di daerah Sumedang, dibilang gitu kan. Gue nggak mau tanya, gue nggak mau banyak ngobrol lagi. Yang jelas abis tahlilan itu gue tanya anak-anak satu, lu orang pada main ke rumah. Gue pengen tahu nih kronologinya gimana gitu kan. Main dah tuh ke rumah tuh, tiga-tiganya ke rumah. Si Aldo kan udah gue titipin kemarin. Tuh, ini kronologinya gimana? Enggak Min, gini pada saat di pertengahan jalan, jarak 10 meter si Arif tuh lebih dulu jalannya tuh, padahal motor dia tuh mati bang, lampunya. Ini pas pergi nih? Pas pergi mau acara festival. Kan gue nggak ikut. Kesana dia bilang, jaraknya tuh dia bawa motor tuh ngebut lah kan. Namanya juga orang mabok ya. Pas belokan, kepleset. Si Arif jatuh dari motor. Ternyata si Aldo ngeliat jarak 10 meter itu. Mereka pada turun mau bantuin si Arif. Ternyata pas di yang si Arif laluin banyak solar bang, kayak tumpahan solar gitu, licin kan ke jalan. Itu udah langsung di situ gimana ya? Udah nggak bisa gerak aja tuh si Arif. Sempat dibawa ke klinik kata si Aldo. Nyampe rumah meninggal. Terus gue bilang gini, lu lapor polisi nggak? Enggak lah, orang ini kecelakaan sendiri kok,
terkecuali kalau ketabrak, mungkin iya dibilang gitu. Sekarang kita lapor polisi, ditanya keadaan mabok, kita juga yang salah. Benar juga sih kan si Aldo nih kan. Iya. Bang Mukmin kan sempat ngeliat nih kalau sosok almarhum tadi itu berada di samping bokapnya. Teman-teman yang lain tuh nggak ngeliat. Nggak ada yang lihat, cuman gue doang yang lihat. Karena mungkin bagi si Arif ke gue, teman itu dia lebih dari teman lah sama gue, karena tentang apapun selalu ceritanya ke gue bang. Soal musik, soal band, soal keluarganya, soal keuangan keluarganya gitu. Tapi kok lu sampai nggak tahu kalau dia meninggal, dan apakah jarak rumahnya ini lu jauh apa gimana? Jauh bang. Okay. Jadi dia perbatasan mau ke arah Sumedang sih rumahnya. Karena kan perbatasan ada yang ke Tasik, ada yang ke Sumedang. Jauh banget bang. Jadi dari rumah gua tuh 1 jaman ada. Dan teman-teman nggak ada yang infoin pada saat? Nggak ada. Bukan nginfoin ya bang ya. Karena gua kan juga nggak punya HP bang. Iya. Nggak ada yang nyamperin lu gitu? Nggak ada yang nyamperin. Nah nyamperin si Aldo setelah 2 hari kemudian habis kecelakaan itu. Selang dari situ gua giniin, lu percaya nggak? Jam 11 malam pas lu pada berangkat si Arif datang ke rumah. Gua ituin. Anak-anak nggak ada yang percaya awalnya bang. Nah, kalau lu pengen percaya, ntar lu tahu sendiri rasanya kayak gimana gitu kan. Nah, udah anak-anak pada tahu. 2 hari kemudian si Arif datang bang ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah gua. Lagi. Tapi bentukannya yang bukan bentuk dia yang seperti manusia bang. Jadi ceritanya itu jam 10 malam. Biasanya tetangga teman gue tuh pada main ke rumah, minta diajarin main drum lah, ya kan, minta ngulik lagu inilah gitu kan. Dulu tuh tahun 2007 masih ada zaman MP3 tuh bang. Iya. Nah, yang kecil. Yang kecil. Gue dengerin lagu, gue bilang, kata teman gue nih, wah nih PR nih buat AA kata gitu kan. PR apaan? Gue bilang, tolong ngulikin lagu nih yang gini gitu kan. Nggak lama tetangga teman gue pulang, gue lagi dengerin lagu, 5 menit kemudian tuh baterainya habis MP3, gue taruh dong di meja. Itu posisi di ruangan tamu tuh bang. Gue sambil rebahan sambil tidur lah di kursi kan. Entah kenapa pintu ruangan tamu kebuka bang. Mending kalau kebukanya layaknya orang buka pintu, ini kayak dibanting, dar gitu. Terus hitungan menit kayak ada angin tuh kenceng bang di depan rumah gua. Jadi kaca pintu di sini ada kaca. Jadi kalau gua ngeliat ke sebelah kiri itu empang, kelihatan. Kok di depan angin gede kenceng, tapi di pinggir gua ngeliat kaca dari samping nggak ada angin gitu. Nggak lama dari situ kemudian ada asap rokok. Kayak orang ngisep asap rokok gimana ya, berasap gitu. Makin lama makin gini solid bang, si Arif jadi pocong. Jadi ini itu udah rusak bang, karena mungkin aspal kali. Pokoknya kayak kena aspal keseret gitulah, ininya hancur nih. Karena pas belokan kiri. Itu berarti muncul di depan pintu. Depan pintu bang. Gua kaget dong, pas kayak kata pintu dibanting aja udah, gua langsung pelototin pintu lah pokoknya. Pas udah solid, gua udah posisi udah begini nih. Pandangan gua ke si Arif, badan gua udah mau belok, cuman nggak bisa gerak gua, asli. Udah pengen ngomong aja udah kayak orang kena penyakit asma bang, serius ya. Kaki udah kayak kram banget dah kan. Jadi jarak rumah gua nih bang ya, dari tengah ke depan itu ada pintu selek gini bang. Itu batas gua lah gitu kan. Kalau ruangan keluarga dari tengah ke belakang itu manjang. Nggak lama bokap gitu kan. Mana cari bokap tanya, lu belum tidur? Ngapain lu begitu? Kakak gua keram, gua alibi gua gitu aja. Padahal gua habis lihat temen gua itu kan udah malam, pintu nggak ditutup gitu kan. Lu tidur aja udah. Gua masih kepikiran si Arif tuh pada saat itu kan. Habis kejadian si Arif, gua nggak mau tidur di kamar sendiri. Gua ikut bokap. Bokap nanya gak kenapa? Bokap nggak nanya, cuman dia ngomong pintu nggak ditutup gitu kan, tutup gitu. Nah, dari situ kelar, hilang tuh bang 2 hari tuh. Gua ngambil pemikiran positifnya, mungkin halusinasi gua aja kali ya. Selang dari situ, si Aldo datang ke rumah. Gua tanya, Arif main gak ke rumah gitu kan? Almarhum? Iya gitu kan. Emang kenapa Min? Gitu. Semalam datang ke rumah gua jadi pocong gitu kan. Si Aldo kayak nggak percaya. Ya udah ntar main aja dulu ke rumahnya, kita ini doain ke kuburannya sekalian main gitu. Iya. Gue giniin, jangan dulu langsung ke rumahnya dah, kita doain aja ke
kuburannya dulu kan, tali gitu kan, abis ini nggak gangguin gua gitu. Abis gua ke kuburannya ngedoain sama anak-anak semua. Malamnya gitu lagi bang, nyamperin gua. Gua jadi abis main bang, pulang-pulang jam 9 malam, perut lapar bang. Nah, gua tanya mah masak gak? Masak sih tadi, cuman udah habis. Coba deh mancing aja deh, mancing ikan gitu kata nyokap, ya kan? Mancing ikan jam 9 malam kan. Tadi sih bapak mancing siang, cuman tahu udah umpannya masih ada apa enggak? Kan umpannya pakai cacing tuh. Gua tanya bokap gua, "Be, mancing nggak tadi?" Mancing. Pas gua nanya begitu, bokap lagi nonton Animal Planet gitulah, kayak hewan-hewan gitu. Pas banget gambarnya sungai Amazon sama sungai Nil gitu kan. Gua nunggu bokap sama nyokap tidur. Bokap tidur jam 10. Jam 11 gua mancing. Jadi ada pintu di dekat ruangan keluarga gua yang langsung gua buka pintu langsung ke empang gitu loh, Bang. Buat nyuci itu juga kan, karena gua ada air tuh dari mata air pegunungan tuh buat ngairin empang gua, perputaran air. Enak banget ya rumah lu. Nah, nggak lama kemudian gua mancing ikan situ bang, karena di situ tuh ada tangga, space tangga lah, mau tangga untuk menuju ke loteng, karena dari tengah ke depan nggak pakai genteng rumah gua, loteng lah rata. Kayak gua mancing enak-enak, kok bau amis ya, bau darah gitu lah. Nggak mungkin dong kalau gua mancing ikan gua bau amis bau darah. Kalau mungkin bau amis mungkin iya, kalau bau darah kayaknya nggak nyambung dah. Waktunya si Arif di tangga, entah aing laukna atuh bilang gitu. Ada kalau diartin ya, gue minta dong ikannya gitu. Refleks gue lihat ke kanan si Arif, gue nyebur di empang bang. Serius saking dinginnya, untung empang gue waktu itu airnya lagi masih surut bang. Kalau banyak airnya mungkin bisa sepinggang lah ya, lagi sedengkul. Gue pikir gini, karena gue punya pikiran konyol ya, karena tadi bokap gue nonton Animal Planet gitu kan, pas sungai Amazon, gue mikirnya gini, untung gue kecebur di empang, kalau gue kecebur di sungai Amazon, abis juga dimakan ikan piranha. Pikir gue begitu kan. Nggak lama, bokap bangun tuh. Rada dahil. Mas, dari empang ke sungai Amazon kan jauh perbedaannya. Yang penting kan yang gue pikir tuh air ya bang, air aja udah kan. Pocong minta lauk. Nah, ikan, karena emang zaman awal waktu semasa hidupnya hobinya mancing bang, mancing, main bola, ya kan. Gua kecebur di situ, bokap bangun. Pikir bokap gua maling, soalnya kan maling kalau untuk menuju ke rumah gua bisa aja bang, karena si empangnya kan emang cetek gitu loh. Mandi malam-malam, disangka bokap gua mandi di air empang. Wah be, jujur ini gua alibi aja sama bokap kan. Ini ada ikan, yang satu ikannya beratnya 7 kilo. Kalau udah narik yang mancing, gonya ke bawah bang. Ada di tempat gua, di rumah gua begitu. Bokap melihara ikan begitu. Nah gua alibinya gitu aja. Ada ikan nyangkut nih, tapi bukan gua yang bisa narik ikannya malah narik gua gituin aja. Kan? Masuk logika kata bokap kan. Tuh naik. Udah malam, lu dapat berapa biji? Dapat 4. Lu besok aja makannya gitu, bokap nih kan. Basah kuyup dong itu. Parah bang, basah kuyup, udah dingin, cuaca Garut kan dingin bang, lebih cuacanya di Bogor. Udah kayak di freezer tuh nggak bang, kalau pagi kalau malam, aduh Garut tuh. Ada air tuh. Pocongnya lapar tuh ya. Bisa jadi, karena emang gimana ya, emang gua ngalamin begitu sih. Emang kalau si Arif tuh masa-masa hidupnya laparan. Bukan kelaparan ya, lebih gimana ya bang, konyol aja bang, konyol gitu si Arif tuh. Taruh bang. Anjing ada. Agak dah gue. Dari situ lanjut nih, gue mencoba untuk menanyakan sama orang tuanya. Kebetulan pada hari itu si Aldo datang ke rumah. Emang setelah si Arif nggak ada nih, si Aldo sering main ke rumah bang. Ngajak yuk main ke rumah orang tuanya si Arif. Gue pikir ayo dah, gue sekalian pengen ada yang gue tanyain nih gitu kan. Akhirnya berangkat tuh 4 orang lah sama gua kan ke rumah si Arif, ketemu orang tuanya. Gua mau menanyakan nih, orang tuanya diteror nggak? Gitu lah. Gua datang, assalamualaikum, Bu Haji. Emang orang tuanya Haji semua sih. Bu, Arif pernah datang kemari nggak atau minimal neror lah? Lah emang kenapa? Dibilang gitu. Hampir tiap hari saya digangguin diteror si Arif gitu kan. Awalnya orang tuanya nggak pernah mau jawab ya. Dia cuman
nggak ada Arif ke sini, dibilang gitu kan. Kamu jangan ngada-ngada, tuh orang tuanya bilang gitu, kayak mau nutupin gitu lah bang. Udah selang dari situ sama orang tuanya diarah lagi nih ke kuburan si Arif nih. Cuman gue udah lupa itu hitungan hari keberapa lah ya. Dateng, gue bilang sama si Arif, Rip, kalaupun ada di kuburannya, gue sambil ngomong, kalau emang lu penasaran coba lu ngomongin gitu loh. Takutnya ada sesuatu yang mengganjal di si Arif gitu loh bang. Karena yang diteror tuh yang paling intens buat doang nih gitu. Teman-teman yang lain nggak? Belum. Oke, dari situ pulang. Nah, kita ini berempat pada main nih, yang 3 orang ini main ke rumah. Pada situ main bola bang. Main bola. Jadi di rumah gue tuh kan loteng itu bisa dipakai buat main bola juga, buat main gitar juga, karena luas bang. Ntar gue kasih lah, ada fotonya ini. Itu sekitar jam 11. Emang loteng gue itu nggak pernah dikasih lampu. Bokap tuh nggak pernah mau ngasih lampu. Karena kenapa? Biar kita tahu yang maling ikan kita tiap malam siapa aja. Gitu. Nah, main bola nih. Gue udah perjanjian sama anak. Kalau ada bola yang lu ketendang kenceng sampai keluar loteng, lu ambil, ya kan? Tanggung jawab. Jadi kalau misalkan itu bola jatuhnya ke sebelah kiri, itu keempang, lo ngambil keempang dong, mau nggak mau kan. Nah ini nendangnya si Aldo kenceng kan ke kebun orang ke sebelah, karena gelap kebun. Si Aldo ngambil tuh. Nah salahnya si Aldo, bolanya nggak begini, dia megang, dia begini. Oke. Kan? Udah nyampe di atas, nih bola, bubar semua bang anak-anak. Palanya si Arif ternyata, iya, palanya si Arif, pala potongnya si Arif. Bubar deh tuh, main tarik-tarikan nih anak-anak nih. Gue duluan mau turun, apa yang pala ada yang kejedot besi lah, kejedot tembok lah, karena space tangga tuh gue tuh kecil gitu loh. Main rebut-rebutan, wah udah main bolanya udahan, yang tadinya mau nginep kagak jadi, pada pulang masing-masing. Panik orang tuh di situ tuh. Nah dari kecil gitu, besokannya si itu datang pemain basis, lu percaya kan? Terus si Arif, gue tiap hari begini, gue gituin, diteror terus. Sorry, berarti ada berapa orang di sana tuh yang main bola pada saat? 4 orang. 4 orang. Itu ngeliat palanya, bener-bener pala. Soalnya kan segelap-gelapnya tempat, lihat bola plastik pasti masih kelihatan bang ya, warna putih apa kotor-kotoran lah gitu. Ini enggak putih tapi darah semua, bungkusan kepala gitu loh. Mencar tuh anak-anak, nggak jadi main bola udah. Tapi nggak ngomong tuh ya? Nggak ngomong. Cuman pas lihat anak-anak paham itu tampangnya si Arif udah. Iya. Nah dari situ gimana ya? Dalam artian ya kita orang pada bingung lah ya kan. Si itu juga udah baru percaya sama omongan gua gitu. Iya, ternyata si Arif neror nggak cuman ke gua. Ini anak-anak udah sepakat nih, udah percaya sama omongan gua ya kan. Gimana nih caranya solusinya nih? Sempat waktu itu kita datang lagi ke orang tuanya. Karena kemarin kan yang pertama kita datang orang tuanya bilang nggak ada apa-apa gitu kan. Nah beberapa hari kemudian gua berempat inisiatif ke rumahnya orang tuanya si Arif. Nah nanya lah ke bapaknya, ibunya kan waktu itu nutupin tuh bapaknya bilang dia sering dengar suara gitar bunyi sendiri karena si Arif kan punya studio bang. Nah, terus ampli buat sound gitar bunyi sendiri, kadang nyala kadang mati gitu. Bahkan dia punya adik nih kelas 6 SD bakal 1 SMP gue lupa, adiknya juga pernah lihat ada tuh di studio kata adiknya gitu. Tapi diem sambil duduk gitu, kayak pucet darat sama nangis kata adiknya bilang begitu. Emaknya belum pernah ngelihat Arif, cuman kalau untuk suara gitar sering dengar katanya. Kita ngambil langkah nih, kalau nggak salah mau sempat ke rumah Kiai lah, pengen tahu nih solusinya ngapain gitu kan. Iya. Selang dari situ entah mungkin almarhum semasa hidupnya punya utang, nggak pernah punya utang dalam arti kan, atau mungkin hidupnya pernah ngejalin jahat sama orang, nggak pernah gitu kan. Ya udah coba ambil air lah kalau nggak salah, kita doain lagi ke sana gitu, nggak mempan bang, neror terus loh. Pokoknya terornya dia itu per 2 hari apa tiga hari sekali lah itu dia sering datang ke rumah. Si Arif tuh kan satu. Kejadian lagi pas mau main PS nih bang, nyewa PS nih bang. Jadi di kampungan gue tuh ada yang namanya nyewa PS 2 sama TV-TV-nya tuh ya kan.
Serius gua. Sama TV-TV itu 2007 murah loh bang, 20.000 semalam. Sama TV-TV dibawa. Sama TV-TV. Sama TV-TV-nya. Aduh lucu lagi. Sama TV-TV kan. Iya. Main tuh dari jam 11 nih. Pokoknya ngantri itu pagi kalau nggak jam 9 jam 10. Main tuh bang. Kita berempat. Pas banget main PS tuh nggak sambil mabok nih. Biasanya kan anak pada mabok kan. Ini pada sadar nih. Main ada yang ngomong, aing miluan atuh. Gua pengen ikutan. Si Arif juga dulu masa sebelum meninggalnya sering main PS tuh. Gua juga pengen ikutan. Anak-anak sotak pada main lihat-lihatan muka nih. Gua ngeliat si Aldo yang ngeliat sana mukanya pada bingung. Kayak ada suara si Arif. Iya ada. Pas dicari di sekeliling kamar gua emang nggak ada. Pas dibuka pintu, ada di balik pintu bang. Jadi pintu gua nih kan kalau keluar ruangan tamu. Lagi duduk di sofa begini aja, tapi nggak napak, begini aja dah, duduk. Main PS-nya nggak jadi, ya nggak. Kamar gua nggak jadi, gua tidurin, gua ikut sama bokap gua kan, nyokap gua, ibaratnya tidur sama nyokap lah kan gitu. Anak-anak juga ikut? Kagak lah, dia pulang bang lah, kan mencar nih kan. Sampai bokap gua bilang, lu tidur sama orang tua, lu udah gede, udah bangkotan, digituin gua sama bokap. Nggak mau, gitu aja udah. Orang ada si Arif kalau lagi begini, almarhum. Gimana nggak? Gila nggak tuh? Gua digituin terus. Nah, jadi setelah dari situ, gua kan emang perokok bang, sekolah tuh, kelas 3. Cuman gua ngerokok tuh belum punya SIM, surat izin untuk merokok, belum ada tuh dari orang tua. Ngerokok aja masih ngumpet-ngumpet bang. Nah, takut diomelin bokap nyokap kan. Lu masih sekolah ngerokok lu. Gua tengok-tengok dong. Bokap nyokap udah pada tidur nih. Gua ngerokok di tangga itu yang apa namanya yang nggak ada lampunya. Yang menuju ke loteng. Gua ngerokok sambil ngopi. Tuh ada yang ngomong, minta dong rokoknya. Ada yang ngomong pilih gue si Arif nih, ya kan? Gue sambil gemeteran bang, nyalain rokok, gue nyalain udah gue taruh tek, gitu. Gak lama dia ngomong lagi, kopinya mana? Udah, gue langsung lari bang. Serius itu gue, dia ngomong gitu, kopinya mana? Gue nggak jadi ngerokok, gue nggak jadi ngopi di situ. Udah, balik lagi ke nyokap gue, tidur lagi sama nyokap, nggak mau gue. Setiap hari digituin terus kan. Iya, melunjak ya. Makin lama nih bukan ngelunjak lagi, emang udah ibaratnya masa ininya sama gue terus bang. Iya, minta mulu. Udah bener-bener CS banget lah gitu kan. Jadi gue tahu keluarganya dia juga lah kan gitu. Yang setelah kejadian itu, nah si Ado main ke rumah, katanya dia kemarin ditemuin si Arif lagi keadaan wajahnya nggak bentuk pocong bang, bentuknya dia aja pucat. Dia bilang begini, tolong amanat ke maknya, orang tuanya minta maaf. Tapi kalau ketemu sama Ado begitu, sama gue belum, nggak pernah ngomong begitu, cuma sekedar nampakin, nakut-nakutin gitu kan. Terus gimana nih solusinya, gue bilang ke sama si Ado, ya udah ntar aja dulu, kita tunggu perkembangannya si almarhum nih sampai mana neror sama kita orang gitu kan. Oke, gue sepakat sama omongan si Ado nih. Dari kejadian itu nongol lagi bang ternyata. Jadi kan gue lihat dapur, masuk dapur, gue lihat kopi gue habis nih. Ada susu dong. Susu kan putih bang ya. Lama-lama tuh si susu tuh jadi berubah jadi warna merah. Iya. Kayak lightnya sirup lah, jadi kayak air keran tuh jatuh. Nah, pas gue minum, kaget gue merah. Ternyata si almarhum ngeliatin gue lagi ngerokok begini, jadi darahnya tuh ngalir ke ini, ceter. Gue banting itu gelas ke loteng. Tuh, dari situ akhirnya gue nggak jadi ngerokok lagi. Parah banget bang, itu gangguan si Arif tuh almarhum. Nah, tapi dia sambil ngomong juga begini bang, amanat. Nah berarti apa yang diomongin si Ado kemarin, ini gue baru dapat nih amanatan si ini, pesan lah gitu kan dari si Arif. Tolong sampein ke nyokap bokap gua. Ya, gua minta maaf, panas nih, dibilang gitu. Panas, dibilang gitu kan. Udah, gua nggak mau ngirauin omongan si Arif, pokoknya gua langsung ke kamar dah. Kamar sama bokap nyokap. Enggak cuma sampai di situ. Besokannya ada lagi. Gua mikir, wah si Arif masih ada kali nih, ya kan? Gua sholat isya tuh jam 8 apa jam 9 gitu bang.
ketika gue Allahu Akbar, karena posisi ranjang kasur tuh ke pintu kamar. Oke. Jadi meja lemari ngadepin ke gua hati. Baru Allahu Akbar, dia bilang begini, percuma lu sholat, gua nggak akan takut sama orang yang sholat, gua takut sama orang alim, dia bilang. Gua tengok tadi begini, tengok tangan kiri, aduh nggak ada. Berhubung kan lemari gua ada kacanya nih, pintu nggak gua tutup, nggak ada Syarif. Gua lipat sajadah gua lari ke musola. Yang tadinya gua nggak mau sholat di musola, sholat di rumah, akhirnya sholat di musola, gara-gara denger omongan si Arif tuh begitu. Pulang dari musola, dia ada di kamar gua. Lagi ngapain? Hah? Diem aja bang, berdiri aja di balik pintu. Gua buka pintu kayak gini nih, masuk, ternyata dia di samping gua. Tapi setiap kejadian di rumah lo nggak pernah bilang sama bokap nyokap? Nggak pernah nyokap. Kenapa? Karena gua di situ ada adik gua bang, kecil-kecil. Karena kalaupun gua harus ngomong, sepercaya kita sama orang tua pasti jebol nih omongan ini, ntar kedengeran sama anak kecil lah. Oh. Disangkanya gue nakut-nakutin keluarga gue lah, apa segala macam gitu. Mendingan gue skip gitu loh bang. Kejadian yang paling terakhir nih ya bang, yang paling serem di gue nih. Gue tidur bang, sendirian. Itu subuh mau menjelang azan lah ya, tahim lah ya. Bedanya mungkin hitungan menit lah bang. Gimana ya, bantal guling itu kalau disarungin paling kagak ada kuncinya, paling talinya doang tuh. Oke. Ya kan? Gue siang itu sebelum kejadian, siangnya habis jemur kasur bang. Kasur gue kasur kapuk waktu itu. Lupa gue sprayin semua tuh, gue sarung-sarungin. Gue tinggal pergi main aja, pulang malam. Gue nggak cuci tangan, pas gue nggak bersih-bersih lah kan. Gue tidur ngantuk banget, pokoknya capek. Gue megang bantal guling nih bang, gue peluk. Nah, itu kan pasti ada, gue merasa kayak si bantal guling itu kayak ada kuncinya gitu. Kena hidung gue dah, ya kan? Kena hidung gue. Otomatis kan gue bersihin tuh bang, gatel, terbangun tuh, kan? Gue bangun, cuman posisi gue pas bangun nggak langsung berdiri di lantai, duduk di kasur. Pas gue nengok itu si Arif di situ bang, gue langsung kaget, gue begini nangis bang, senak kenceng-kencengnya gue udah capek, kan? Hampir tiap hari lo beginiin, gue nangis, mau lu apa Rip? Tolong amanatin pesan gue ke nyokap bokap gue, gitu. Pesannya dia begitu, gue minta tolong, gitu kan? Gue kepanasan ini, dibilang. Itu pas mau azan itu hilang bang, Syarif. Pas mau azan, kan kejadian itu mau azan tuh, mau azan subuh. 4 hari kemudian si Aldo datang. Do anterin gua ke orang tuanya yuk, panggil anak-anak semua. Ya udah tuh sama si Aldo dipanggilin, gua akhirnya ke sana ke rumahnya si Arif, ngomong sama orang tuanya, Bu, Arif nitip pesannya dia minta maaf sama ibu sama bapak gitu. Yang gue sapin ke orang tuanya, Aldo pun juga ikut-ikutan ngomong, sama balance nih, gitu kan. Nggak lama kemudian, si Arif ini masuk ke raga adiknya. Adiknya kesurupan si Arif. Oh, pas lu lagi di sana tuh, iya, lagi ngobrol sama ibu bapaknya. Buat ngejelasin lah gitu kan semuanya. Masuk ke badannya si adiknya kesurupan, panggil lah Kiai, ya kan. Dia cuma bilang, "Mah, Pa, Arif hampura," bilang, minta maaf. Ternyata si Arif tuh menceritakan masa hidupnya dia nih. Ternyata dia sering ngambilin uang orang tuanya bang. Orang tuanya kan pengusaha nih bang, yang emaknya dagang sayuran, bokapnya tukang elektronik lah kan. Jadi uangnya dia tuh nggak pernah habis bang, uang jajan dia tuh, ya kan. Tapi sering bantu orang gitu loh bang. Jadi kita nih, gue sekolah, gue aja nggak pernah megang yang namanya tiap hari uang sampai 500.000, sampai 1 juta. Paling sehari ku 2.000 bang, SMP nih gue nih ya, 2.000 loh, ya kan? Iya, sama bang. Dia buat beli kerupuk lumayan lah ya, iya, 2.000. Misakura tuh. Misakura. Dan dia 500.000, ya kan? Gue aja punya pemikiran, ini anak maling dari mana nih? Tapi kalau gue pikirin lagi sampai dalam, orang tuanya orang berada loh, nggak mungkin dia maling ke tempat lain kan gitu. Nggak taunya dia minta maaf, terus dia bilang tersiksa lah di alam kubur lah, dia bilang gitu. Belum karena minuman bang, mabok, katanya gua minta didoain gitu. Gua disuruh minum lahar lah, disiksa abis lah gitu. Itu adanya kesurupan dia ngomongnya begitu bang. Nggak lama dari situ orang tuanya, iya Rip, mama ngampura, mama maafin, dibilang gitu kan. Udah Arif yang tenang gitu kan. Akhirnya sama si Kiai itu ya bisa lah dihilangin kan, si adanya udah waras lagi lah, ibaratnya udah normal gitu. Nah kita rame-rame ini
kayak yang lain selain gua nih ya, anak-anak yang lain udah besok pagi ke makamnya Arif gitu lah. Ibu udah ikhlasin kan, kita doain lagi nih si Arif gitu. Sepulang dari kuburan si Arif ini masih ngobrol juga sama orang tuanya kan. Gua ngomong sama orang tuanya, Bu udah ngiklasin Arif, bapaknya juga udah, saya sih cuma kasih saran aja sama bapak ibu, alat bandnya mendingan dijual. Alat musiknya. Nah, alat musiknya dijual, tapi speaker sama mic-nya ibu hibahin aja ke musola biar menjadi ladang pahala jariah. Nah, gua gituin kan, alhamdulillah bang, omongan gua didengar sama keluarganya. Nah, dari semenjak itu udah beres, udah dikasih ke musola, si Arif sempet datangin ke gua tuh sekali terakhirnya dengan wujud dia yang asli. Itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya setelah gua sholat isya tuh malam jam 9 lah, tiba-tiba dia duduk aja di kasur gua kan. Dia cuma bilang, makasih banyak, gua bilang gitu, lu udah mau bantu menyampaikan amanat pesan gua sama bokap nyokap gua. Ya udah Arif, sekarang Arif udah tenang, udah ya pulang, gua gitu aja, jangan ganggu lagi ya, kita udah beda alam Rip gitu. Dia sampai nangis bang. Akhirnya dia bilang apa, makasih banyak doang, udah dari situ udah alhamdulillah udah nggak pernah neror lagi, nggak pernah ada kejadian lagi. Nggak pernah ada kejadian lagi. Emang dulu semasa hidupnya bukan gue jelekin temen nih bang, mabok lah gitu kan. Dulu sempat pernah ngomong begini semasa dia hidupnya kan, gue mau sholat asar nih, dibilang begini, lu percaya Tuhan? Gituin. Arif nanya ke gue, percaya. Lu percaya adanya neraka sama surga? Percaya, makanya gue sholat gituin kan. Gue balik nanya dong ke dia, lu percaya nggak? Nggak percaya. Dia bilang, ternyata si Arif ini dulunya kurang kasih sayang sama orang tua bang. Jadi kalau orang tuanya kalau untuk urusan materi pasti dikasih, tapi kalau si Arif ini minta apa ya, kayak keharmonisan keluarga, kayak nggak diakuin sama keluarganya lah, sama bapak sama ibunya, kayak disepelein lah gitu. Intinya nggak rukun sama keluarganya. Nggak rukun. Okay. Makanya dia sempat betah di rumah gua, ngelihat gua sama orang tua rukun gitu lah. Makanya si Arif ini sering ngambilin duitnya karena kesel sama orang tuanya, nggak pernah ngasih perhatian yang lebih gitu loh bang. Tapi ini ceritanya banyak pesan nih ya. Banyak pesan. Banyak pesan nih untuk teman-teman nih. Jadi kalau orang tua yang punya anak ya tolonglah ilmu agama dikasih. Pokoknya rasa kasih sayang sama anak tuh jangan cuma dari materi lah bang gitu bang. Jadinya begini gitu, jadi anak nggak tahu agama, nggak tahu hal-hal yang baik lah gitu bang. Jadi ya hidupnya kayak nggak ada tujuan arahnya buat kemana gitu. Ngeri lu pesannya lu. Ya ini buat teman-teman yang suka mabuk, nanti lu minum lahar lu ya, kuburan lu minum lahar lu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ayo. Oke. Pertanyaan terakhir nih bang. Itu kan kejadian udah lama banget ya. Sampai sekarang itu pernah ada kejadian lagi tuh? Udah nggak pernah sih, udah nggak pernah dengar kabarnya lagi. Terakhir gua ke sana pun juga aman, terus orang tuanya udah pindah bang. Oh udah pindah? Pindah, bangkrut usahanya. Mungkin beberapa tetangga ada yang ngeh sama gue ya, karena gue kan juga sempat pernah main ya, karena pemuda-pemuda sana suka sharing soal main musik, soal main band gitu. Dia bilang, lu yang kemarin temannya si Arif ya? Iya. Terus lu main kesini mau ketemu si ini keluarganya? Iya. Dia bilang udah pindah bang, udah beberapa tahun, udah 2 tahun yang lalu. Bangkrut. Tapi nggak dijelasin pindahnya kemana, pokoknya pindah aja. Oh jadi itu ceritanya emang maksudnya banyak yang denger gitu si Arif itu gentayangan gitu? Sebenarnya kalau untuk kalangan orang tua belum pernah denger, cuman anak-anak pemudanya aja yang sering pada main band. Ada lah yang tetangga-tetangga si Arif sama kayak gue juga, sering didatangin teman-teman gitu. Tuh, pemuda-pemuda ya tongkrongan lah gitu. Iya. Oke, Bang Mukmin. Terima kasih Bang. Udah cerita lagi di Lentera Malam ya. Bang Mukmin mungkin ada mau tambahan lagi untuk pesan ke teman-teman gitu. Ya untuk pesan sih boleh main band, boleh yang namanya main musik tuh boleh gitu kan. Banyak beberapa sebagian ulama ada yang mengatakan ini haram, itu enggak gitu kan. Iya, gimana tuh Bang? Kalau buat saya sih pribadi, versi saya nih ya. Asalkan ada azan udah berhenti aja, menghormati. Oh. Niatnya aja bener. Kalau buat niatnya untuk cari rezeki silakan gitu loh. Tapi ingat jangan sekali-sekali yang namanya main musik, main band itu pakai alkohol, jatuhnya haram. Nah gitu aja. Nah, oke. Itu tadi pesan dari Bang Mukmin ya. Nggak pakai jamaah Bang? Nggak usah. Okay. Ntar lakuan gua pada ono. Lakuan
nih, gokil juga. Oke, mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentar Malam dan Mukmin izin pamit, bye.